Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatita Muhammad. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi. Baiklah, langsung saja. Telaah kurikulum ini merupakan suatu rencana kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik atau siswa. Di sini juga terdapat KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan juga kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Definisi lain dari KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad. Dan kurikulum 2013 juga ini memiliki tujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu melakukan observasi yang lebih baik, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang telah mereka kuasai. Dan berikutnya ada persamaan dan perbedaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Persamaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 ini salah satunya ialah struktur kurikulumnya yang sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Dan yang berikutnya ini ada perbedaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2013 yang salah satunya ialah silabus. Silabus yang digunakan adalah silabus yang dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan yang berdasarkan silabus nasional. Berikutnya ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini sebagai proses menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan, sesuai dengan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Ya, ada 4 tahap dalam pengembangan kurikulum menurut tingkatannya, antara lain pengembangan kurikulum pada tingkat nasional, implementasi, serta evaluasi. Selanjutnya ada proses pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam perencanaan kurikulum ini dimulai dengan merumuskan ide yang dikembangkan menjadi program. Nah, ide dalam perencanaan kurikulum ini ialah yang pertama, visi yang telah dirancang. Dan yang kedua, ada kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya. Yang ketiga, ada hasil evaluasi kurikulum telah digunakan dan tuntutan perkembangan teks dan zaman. Yang keempat, ada pandangan berbagai pakar keilmuan. Dan yang kelima, ada perkembangan era globalisasi. Selanjutnya, kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 revisi adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2013 yang telah berlaku selama kurang lebih 4 tahun. Nah, hal yang membedakan dengan kurikulum 13 ini adalah adanya perubahan istilah-istilah dan memuat beberapa unsur misalnya PPK. Sini ada juga hasil revisi kurikulum 2013. Dari hasil revisi kurikulum 2013 ini meliputi yang pertama ada
koherensi kompetensi inti atau KD, dan penyelarasan dokumen. Yang kedua ada penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Yang ketiga ada penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh penanggalan taksonomi proses berpikir. Yang keempat, ada pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Pada KTSP juga terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya ialah berupa mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dan juga mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pemerintah. Yang ketiga, ada KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu. Kelemahan dari KTSP ini ialah kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, dan minimnya kualitas guru dan sekolah, dan juga kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Dan juga pada kurikulum 2013 ini terdapat juga kelebihan dan kelemahan seperti pada KTSP sebelumnya. Kelebihan dari kurikulum 2013 ini yang pertama, siswa itu dituntut lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang keempat, adanya kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Yang kelima, ada kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik keterampilan dan pengetahuan. Dan kelemahannya ini ada yang pertama, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang kedua, ada kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang ketiga, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Yang keempat, tugas menganalisa menjadi plagiat dalam kasus ini. Yang kelima, beban belajar siswa dan guru itu terlalu berat. Dan yang keenam, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.